Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, teman-teman, saya ini sedang berada di saungnya Pak Haji Sopyan. Ini saung bukan sembarang saung hari ini. Jadi apa yang ada di balik saung ini? Nah, itu yang paling penting. Ya. Teman-teman, salah satu yang fundamental menurut saya agar bangsa ini bisa maju adalah ketahanan pangan. Sehebat apapun negara, secanggih apapun teknologi, hari betul mah kudu dahar. Kudu aya sayuran. Harus ada tanaman sayuran, dan itu sampai sekarang belum bisa tergantikan oleh teknologi apapun. Misalkan beras, Pak Haji pakai beras sintetis, melekmek betul, bisa langsung ngagubrag. Nah, untuk itu saya ini omon-omon di saungnya Pak Haji. Sudah hadir nih Bang Heri, kita akan diskusi tipis-tipis lah sambil ngopi. Bagaimana nih tentang ketahanan pangan yang harus kita bangun dari bawah ya. Setuju? Setuju. Ya, mantap. Amin. Kita tunggu wawancaranya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, ada angin menghembus dari negara bahwa ada harapan untuk terciptanya ketahanan pangan, di mana pemerintah kita, Pak Presiden Prabowo, memberikan harapan kepada kita. Selama ini industri pertanian ini tidak tersentuh, sehingga sedikit sekali kaum muda yang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian. Dengan program gerakan makan bergizi sehat yang diinisiasi Pak Presiden, ini menjadi angin segar untuk kita sambut apa saja program pemerintah yang bisa menghidupkan ekonomi masyarakat, khususnya pertanian. Nah, hari ini, saat ini kita sedang berada di gubuk yang luar biasa ini, rumah petani, dan di samping kita adalah tokoh ketahanan pangan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan bertani, tetapi kebiasaan sejak lama waktu beliau masih aktif sebagai TNI sudah melihat betapa pertanian ini sangat fundamental, kebutuhan pokok yang mendasar. Untuk itu, ini tokoh yang akan kita sambangi, apa saja buah pemikirannya yang bisa kita sebarkan ke daerah-daerah lain. Pak Haji Sopyan, beliau adalah, kalau di Kabupaten Tangerang sudah terbiasa muncul wajahnya sebagai pemateri untuk bagaimana memberikan inspirasi kepada kaum muda bahwa petani itu begitu mulia dan kita semua layak menjadi petani, karena karya petani tidak hanya dinikmati oleh para petani tapi seluruh makhluk hidup. Nah, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Ya, bisa ceritakan Pak Haji, kita sekarang ini berada di wilayah mana nih Pak Haji? ini kebun percontohan ya, agribisnis ya, untuk edukasi pendidikan. Nah, di sini minimal 50 jenis tanaman ya, ketahanan pangan. Itu. Nah, ini saung untuk pertemuan ya, siswa yang berkunjung ya, mengenalkan tanaman ya, karena ternyata ya, siswa-siswa sekarang ini ya, itu merupakan, kalau menurut saya wajib ya, wajib untuk mendapatkan ilmu ketahanan pangan, karena itu untuk ya isi perut kita ya intinya. Nah, bagaimana solusi kesulitan cari lapangan kerja, kita harus bisa menciptakan lapangan kerja. Oke? Pertanian ini harus menjadi industri. Betul. Tetapi bagaimana caranya melaksanakan pertanian menjadikan industri? Harus memiliki ya Kemampuan ilmu yang cukup gitu. Hulu hilirnya. Betul. Bukan hanya memproduksi, tapi bagaimana setelah panen tidak buntu. Betul. Kita harus kolaborasi dan sinergi. Betul. Jadi dari hulu sampai hilir ya, bicara ya
mengenai pertanian. Jadi bagaimana caranya agribisnisnya supaya ada nilai bisnisnya jalan. Kalau tidak jalan bisnisnya, ya jadi akhirnya petani timbul daki selama ini. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, inilah supaya petani ini menjadikan petani berdasi gitu. Jadi di sini bukan hanya diajari bercocok tanam saja. Bukan. Tapi bagaimana menjadikan pertanian itu dari hulu, dari proses awal sampai kepada pengolahan dan sampai pemasaran gitu. Pak, terkait dengan program pemerintah yang sekarang ini sedang ada harapan besar petani di mana makanan bergizi gratis ini bisa didapatkan tidak harus dari daerah dapur itu didirikan. Apa sambutan Pak Haji terhadap program ini sangat luar biasa ya. Ini peluang emas kalau sebagai saya ya pribadi seorang petani. Kenapa peluang emasnya? Karena yang program janji Prabowo untuk ngasih makan gizi gratis ini, karena semua itu produk pertanian, Pak, ya. Dari kebutuhannya dapur ya, dari yang setiap hari ya, semua dari pertanian. Ya itulah peluang petani ya untuk menerima ya, peluang ini. Iya, kita harus sebelumnya memantaskan diri, mempersiapkan gitu untuk kebutuhan dapur tersebut. Pak Haji, sekarang kita berada di kebun jagung. Kebun jagung ya. Ya. Masa tanam sudah berapa lama udah siap panen ini, Pak Haji? Ini kalau jagung umurnya dari tanam, kalau jagung untuk konsumsi 75 hari, Pak. Dari mulai tanam. Panen. Kalau untuk bibit itu 90 hari, Pak. Nah, ini tinggal waktunya 2 hari lagi panen, Pak. Ini contohnya nih. Kita panen. Nah, ini 1 kilo 3 buah jagung. 3 buah. 1 kilo. Ya, nih isinya, Pak. Nah, ini jagung ketan. Cantik sekali. Iya. Masya Allah. Nah, seperti enak dimakan mentah ini. Nah, ini jagung ya. Ini jagung ketan. Stroberi. Buat tuh. Nah, kenapa tadi saya harus bibit berkualitas? Ini dari bawah sampai ujung ini sama besarnya. Biji semua. Nih. Nggak ada ini. Nah, ini contohnya ini. Nah, kalau kita melaksanakan apapun, apalagi pertanian, bibit berkualitas ya, dengan ilmu modern, jangan asal-asal. Dia juga perlu makan. Waktunya butuh makan, kita pasti makan. Iya, disayangi. Akhirnya adalah imbalan nih, ngasih buah. Betul. Oke, nih contohnya. Itulah teman-teman, kita ngobrol tipis-tipis, diskusi dengan salah satu penggiat petani di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Ini saungnya Pak Haji Sopyan. Ya, beliau adalah praktisi pertanian dan salah satu produksinya dia menanam berbagai sayuran yang ada di lahan-lahan kosong di Kabupaten Tangerang. Demikian teman-teman, mudah-mudahan tayangan ini bisa menginspirasi, memotivasi para petani dimanapun berada untuk terus menggerakkan perekonomian melalui ketahanan pangan. Semangat!